Halo Mama Papa, saya Dr. Haikal Ansyari. Saya seorang dokter estetik, anti-aging, dan seksologis. Dan saya aktif di Instagram dengan nama akun @dr.haikalansyari, dan saya juga punya akun YouTube yaitu dr.haikalansyari. Kalau kita membahas tentang topik seks, biasanya orang akan berpikiran selalu ke hubungan seksual atau penetrasi, sehingga seks dianggap sebagai hal yang tabu. Padahal, kalau kita membahas tentang topik seksualitas yang which is lebih besar, lebih luas dibandingkan seks, hal ini tidak hanya fokus kepada hubungan seksual, tapi menyangkut ke kualitas hidup. Karena dalam seksualitas mencakup aspek klinis, biologis, perilaku, kultural. Oleh karena itu, kalau kita membahas tentang pendidikan seksologi, maka yang dimaksud dengan pendidikan seksologi adalah pendidikan bagaimana untuk memberikan edukasi yang benar dan sehat tentang reproduksi dan seksualitas. Tujuan memberikan pendidikan seksologi pada anak adalah untuk mempersiapkan anak sehingga anak nantinya memiliki tanggung jawab dan otoritas penuh terhadap tubuhnya, sehingga anak-anak kita terhindar dari hubungan seksual usia dini, kehamilan yang tidak diinginkan, infeksi menular seksual, dan pelecehan seksual. Memperkenalkan pendidikan seksual pada anak dapat dilakukan sejak usia dini, yaitu sejak anak berusia 2 tahun. Namun, kita harus tahu bahwa untuk memberikan pendidikan kesehatan, seksualitas, dan reproduksi kepada anak-anak kita diberikan secara bertahap, disesuaikan dengan usia dan kemampuan anak untuk mencerna. Nah, pendidikan seksualitas pada anak dapat dimulai ketika anak berusia 2 tahun. Pada anak berusia 2 tahun, anak-anak sudah bisa membedakan jenis kelamin berdasarkan gender. Anak laki-laki bisa memahami bahwa dirinya laki-laki jika dia menerima mainan berupa mobil-mobilan. Sedangkan anak perempuan memahami kalau dia bergender perempuan jika dia mendapatkan mainan boneka. Nah, di saat anak-anak sudah mulai menyadari perbedaan jenis kelamin berdasarkan gender, maka kita dapat memberikan pemahaman kepada anak-anak apa itu jenis kelamin laki-laki dan apa itu perempuan. Nah, biasanya anak-anak akan bertanya mengenai apa yang mereka miliki. Nah, ketika kita memberikan pendidikan, edukasi, pengetahuan tentang jenis kelamin, maka sampaikan dengan terminologi ilmiahnya, yaitu penis dan vagina. Bukan mengkiaskan dengan kata-kata burung, anu, atau serabi. Kalau kita memberikan kata-kata atau istilah seperti tadi, burung, anu, atau serabi, maka anak-anak kita akan memiliki persepsi yang negatif terhadap jenis kelamin, terhadap alat reproduksinya. Sehingga ketika anak-anak bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan alat reproduksinya, maka anak-anak akan merasa malu dan akan merasa takut dihakimi oleh orang tuanya. Jadi, sampaikan terminologi ilmiahnya pada anak-anak sejak usia dini. Ketika anak-anak masuk usia 8 tahun, 4 hingga 8 tahun, ya, ini adalah usia di mana terjadi perkembangan dan pertumbuhan tubuh anak, termasuk pertumbuhan dan perkembangan alat kelamin. Nah, disinilah kita memberikan pendidikan atau edukasi pengetahuan tentang bagaimana apa yang akan mereka alami ketika mereka tumbuh dewasa. Ketika anak-anak masuk usia remaja 9 hingga 13 tahun, disinilah kita memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang apa itu pubertas, apa yang akan anak-anak kita alami, baik dari perubahan fisiknya maupun psikisnya. Dan ketika anak-anak ada di usia pubertas, di mana saat itu mereka sudah memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya, maka orang tua harus menjadi pendengar yang baik. Jangan menghakimi, ya. Dan ingat, ketika orang tua memberikan pendidikan kesehatan, seksualitas, dan reproduksi kepada anak-anak, jangan hanya berkutat terhadap larangan atau hal-hal yang membuat anak-anak jadinya berpikir kenapa dilarang, ya. Harus ada alasan yang ilmiah. Dan tentunya
sisipkan nilai-nilai yang kita anut, nilai-nilai agama atau norma yang kita anut. Dan pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan pengetahuan seksologi yang benar. Oleh karena itu, sebagai orang tua, kita pun juga harus membekali diri kita dengan pengetahuan kesehatan, seksualitas, dan reproduksi yang benar juga. Tentunya topik seks yang dapat kita bicarakan kepada anak-anak kita tergantung dari usia dan kemampuan anak untuk mencernanya. Jadi jangan sampai kita memberikan pendidikan seksologi yang katakanlah diberikan pada saat anak remaja tapi kita berikan kepada anak-anak usia balita, ya, itu tidak akan mungkin. Nah, oleh karena itu orang tua sebelum memberikan pengetahuan atau pendidikan seksologi kepada anak-anak, orang tua sendiri harus dibekali dengan pendidikan dan pengetahuan kesehatan, seksualitas, dan reproduksi yang baik pula. Makanya orang tua harus mau belajar kepada mereka yang memiliki kompetensi di bidang ini. Dan ingat, orang tua jangan mencari informasi dari media-media sosial yang belum tentu benar, ya. Oleh karena itu, orang tua pertama harus bekali dirinya dengan pengetahuan yang baik, kemudian baru berikan kepada anak-anak. Dan topik yang diberikan tentunya disesuaikan dengan usia anak. Nah, seperti yang saya katakan tadi, ketika anak-anak masuk usia balita, di mana anak-anak sudah bisa membedakan gender, maka sampaikan tentang pengetahuan anatomi perbedaan laki-laki dan perempuan. Kemudian ketika anak-anak menuju usia 8 tahun, 9 tahun, menuju masa pubertas, maka berikan pengetahuan tentang pertumbuhan fisik yang akan mereka alami. Dan ketika anak-anak masuk usia pubertas, maka orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik, karena disinilah anak-anak sudah mulai memiliki dorongan seksual yang lebih tinggi karena adanya peningkatan hormon. Oleh karena itu, orang tua harus bisa menjadi pendengar yang baik dan jangan menghakimi anak-anak. Jika anak-anak bertanya mengenai alat kelaminnya atau mungkin bertanya tentang kondom, jangan langsung menjadi kaget, ya. Jangan langsung merasa takut. Justru orang tua harus memiliki pemikiran yang terbuka dan jangan berprasangka buruk. Berikan pengetahuan yang baik, yang benar tentang apa yang ditanyakan anak-anak. Tentunya kalau misalnya orang tua sudah memiliki bekal yang baik tentang pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi, maka tentunya tidak akan ada efek negatif dari pendidikan seksualitas, ya. Namun jika orang tua tidak memiliki pengetahuan yang baik atau memiliki cara penyampaian yang tidak tepat, tentunya dapat memiliki efek yang tidak baik. Nah, efek yang tidak baik kemungkinannya adalah anak-anak menjadi punya keingintahuan yang lebih tinggi sehingga ada keinginan untuk mengeksplor lebih jauh. Nah, hal ini dapat disebabkan karena ketika orang tua memberikan pengetahuan, ternyata pengetahuan yang diberikan itu ternyata tidak tepat atau cara penyampaiannya yang salah. Contoh penyampaian yang salah adalah orang tua langsung melarang tanpa memberikan alasan yang tepat. Misalnya, ketika anak-anak bertanya tentang kondom, jangan orang tua memberikan ekspresi, "Kamu ngapain nanya kondom?" Nah, kesannya curiga. Nah, dengan ekspresi seperti itu, maka anak-anak akan takut. Karena mungkin saja anak-anak bertanya tentang kondom, bukan berarti anak-anak ingin mencoba, ya, tapi hanya ingin tahu apa fungsinya. Gitu. Nah, oleh karena itulah orang tua harus memiliki pemikiran yang terbuka dan menjadi pendengar yang baik, dan ingat, jangan melarang tanpa alasan yang jelas. Pendidikan kesehatan seksuologi dan reproduksi kepada anak-anak adalah pendidikan yang harusnya diberikan sejak anak-anak berusia dini. Kenapa? Karena pandangan seseorang terhadap seksualitas itu dipengaruhi oleh aspek psikososial, di mana aspek psikososial ini dipengaruhi oleh lingkungan yang paling kecil, yaitu keluarga, kemudian teman, sekolah, dan lingkungan. Nah, supaya anak-anak
memiliki pandangan seksualitas yang positif, maka anak-anak harus mendapatkan pengetahuan kesehatan seksual dan reproduksi yang benar dan tepat sejak usia dini. Tapi tentunya orang tua harus memiliki pengetahuan yang benar dulu mengenai seksualitas dan reproduksi. Demikianlah sedikit informasi yang dapat saya berikan tentang pendidikan kesehatan seksualitas dan reproduksi pada anak-anak. Jangan lupa untuk follow akun Instagram saya di @dr.haikalansyari dan akun YouTube saya dr.haikalansyari, dan jangan lupa untuk subscribe akun YouTube mamapapa.id. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe akun YouTube mamapapa.id agar Mamin bisa lebih semangat lagi untuk membagikan berbagai informasi untuk moms dan keluarga. Kalau mau nonton video yang lainnya, bisa klik di sini ya. Oke, mamapapa.id pamit dulu ya moms. Terima kasih.